Halo sahabat YouTube, berjumpa kembali bersama Inspiratif, Insana Peduli Semangat Kreatif ya. Hari ini kita akan membahas yaitu terkait dengan konsep pelayanan kesehatan ya dalam penjaminan mutu. Nah, ketika kita bicara tentang penjaminan mutu, kita bicara tentang quality insurance ya, quality insurance. Nah, quality insurance itu adalah jaminan mutu. Nah, jaminan mutu ini banyak hal yang harus kita perhatikan, terutama di dalam pelayanan kesehatan, ya. Nah, salah satunya ketika kita berbicara tentang mutu pelayanan. Jadi mutu pelayanan itu adalah suatu program yang berlanjut yang disusun secara objektif dan sistematik memantau dan menilai mutu dan juga kewajaran asuhan terhadap pasien. Jadi dengan adanya proses penjaminan mutu yang dilakukan ini, maka akan terkontrol dan terawasi serta terkendali asuhan keperawatan yang akan diberikan kepada pasien ataupun pelayanan kesehatan secara umum yang diberikan kepada pasien ya. Nah, menggunakan peluang untuk meningkatkan asuhan keperawatan itu merupakan langkah utama yang dilakukan ketika kita bicara tentang pelayanan mutu daripada keperawatan ini ya. Nah, kemudian kita selanjutnya masuk di dalam pelayanan keperawatan. Pelayanan keperawatan adalah kegiatan membantu individu baik pun sehat ataupun sakit dalam melakukan upaya aktivitas untuk membuat individu tersebut sehat atau sembuh dari sakit atau meninggal nantinya dengan tenang ya. Atau membantu apa yang seharusnya dilakukan, yaitu ingin memiliki kekuatan yang cukup, keinginan, dan juga pengetahuan. Jadi ketika kita bicara tentang pelayanan keperawatan ya, karena pelayanan keperawatan itu adalah lingkup yang cukup luas, melihat dari satu individu tadi, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan yang sakit. Kemudian juga ketika kita memberikan pelayanan keperawatan, kita juga harus melihat bahwa sebagai kekuatan itu bukan hanya dilihat daripada kita melihat keadaan pasien saja, tetapi sebagai kita harus melihat secara luas, yaitu nanti adanya informasi yang harus diberikan kepada pasien ya. Jadi lingkupnya ini cukup luas ya. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat ada 5 sudut pandang yang harus diperhatikan ketika kita berbicara tentang mutu pelayanan keperawatan ya. Nah, yang pertama adalah sudut pandang pasien ya. Ketika kita melihat sudut pandang pasien ini, bukan hanya kita melihat individu pada pasien saja, tetapi cukup luas ya. Jadi kita lihat keluarga ya, kemudian juga kita lihat apalagi ketika kita melakukan pelayanan keperawatan ini lingkupnya lebih luas lagi kepada masyarakat ya. Kemudian sudut pandang daripada perawat. Perawat di dalam memberikan pelayanan keperawatan di sini harus melihat secara universal ya. Perawat juga di dalam memberikan pelayanan keperawatan ini memiliki aspek legal ya, sehingga sistem kredensialnya harus jelas di dalam memberikan pelayanan keperawatan. Kemudian yang ketiga, sudut pandang daripada manajer keperawatan. Manajer keperawatan memiliki peran yang sangat penting ya, karena dengan adanya manajer, kita sebagai perawat ini sebenarnya bekerja secara tim. Manajer akan menjadi leader dan memimpin, mengatur secara operasional kegiatan daripada pelayanan keperawatan. Kemudian yang keempat adalah sudut pandang daripada institusi pelayanan. Sudut pandang daripada institusi pelayanan ini adalah institusi pelayanan, baik itu rumah sakit, puskesmas, harus memiliki prinsip di dalam pemberian pelayanan. Nah, prinsip ini diperjelas dengan adanya visi, misi, setiap institusi pelayanan itu berbeda. Dan ini yang harus dipahami ketika nanti Anda sebagai seorang perawat ya. Kemudian sudut pandang daripada organisasi keperawatan. Karena kita adalah sebuah profesi, nah kemudian kita juga ada organisasi profesi yang diakui ya. Misalnya adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Ini merupakan wadah kita ya bagi perawat untuk mendapatkan informasi, pelayanan dari pengurusnya. Kemudian juga kita akan mendapatkan pengetahuan terkait dengan pengembangan sistem kredensial, terutamanya daripada keperawatan ini tadi ya.
Nah, sekarang kita melihat daripada mutu pelayanan. Ketika kita bicara mutu pelayanan, artinya kita melihat bahwa mutu pelayanan itu adalah bersifat multidimensional, ya. Multidimensional ini berarti dilihat dari sisi pemakai pelayanan kesehatan dan juga penyelenggara pelayanan kesehatan. Nah, ketika kita berada di sebuah institusi pelayanan, maka ada yang yaitu pemakai pelayanan kesehatan, ada yang nantinya dia sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Jadi dari pihak pemakai jasa pelayanan, mutu itu berhubungan erat dengan ketanggapan, keterampilan petugas kesehatan dalam memenuhi kebutuhan daripada klien. Misalnya dalam hal ini adalah pasien ya, ataupun klien. Jadi bagaimana ketika pasien masuk rumah sakit ya, keramahan, komunikasi itu yang sangat diharapkan ya. Kemudian daripada pihak penyelenggara ini juga sangat berkaitan dengan mutu. Dokter, tenaganya bagaimana, kemudian perawat dan juga tim lainnya, ahli gizi, fisioterapi, semuanya ya. Ini yang disebut dengan pihak penyelenggara kesehatan. Ini yang disebut dengan mutu pelayanan itu bersifat dimensional ya. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang dimensi mutu pelayanan ya, kita akan membicarakan terkait dengan dimensi daripada kepuasan daripada pasien ataupun daripada klien ya. Yang pertama ada 5 dimensi mutu pelayanan yang akan dilihat. Yang pertama adalah tangibles, yang kedua adalah reliability, yang ketiga adalah responsiveness, yang keempat adalah asuran, dan yang kelima adalah empathy. Kita coba melihat satu persatu ya. Tangibles itu artinya bagaimana mutu itu dilihat dari segi bangunan secara fisik dan nyata. Gedungnya ya, fasilitasnya itu adalah kita lihat dari segi tangibles ini tadi ya, keselarasan antara fasilitas fisik dengan jenis jasa yang ditawarkan itu adalah dari segi tangibles ya. Jadi ketika Anda misalnya datang ke rumah sakit ya, Anda lihat wah gedungnya bagus, bertingkat, pelayanannya kita lihat juga kesesuaian antara pelayanannya, oh memang seperti ini tipe daripada rumah sakit. Nah, itu yang disebut dengan tangibles ya. Nah, kemudian kalau kita melihat selanjutnya adalah reliability. Reliability ini adalah aspek keandalan sistem pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa, meliputi kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan rencana kepedulian perusahaan kepada permasalahan yang dialami oleh pasien ya. Keandalan penyampaian jasa sejak awal, ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan janji yang diberikan, keakuratan dalam penanganan, ini masuk di dalam reliability. Jadi reliability ini adalah bagaimana jasa yang diberikan itu termasuk di dalam penilaian reliability ya. Kemudian responsiveness. Responsiveness ini yang nomor 3 ya dalam mutu pelayanan tadi ya, dimensi mutu pelayanan adalah keinginan untuk membantu dan menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Hal ini meliputi kejelasan informasi, waktu menyampaikan jasa, ketepatan dan kecepatan dalam pelayanan administrasi ya, kemudian juga kesediaan pegawai dalam membantu konsumen, peluang waktu pegawai dalam menanggapi permintaan pasien yang cepat ya. Nah, ini masuk di dalam poin responsiveness. Kalau kita sebagai seorang perawat, misalnya misalnya pasien yang menyalakan bel, bagaimana perawat bisa mendatangi dengan secepat mungkin. Kemudian juga bagaimana perawat bisa memberikan perhatian kepada pasien. Ini salah satu bentuk daripada dimensi mutu pelayanan dari segi responsiveness ya. Selanjutnya adalah asuransi. Asuran ini adalah jaminan bahwa jasa yang ditawarkan memiliki jaminan keamanan. Nah, asuransi ini tadilah artinya kita itu berani menjamin ketika seorang pasien itu masuk ke dalam rumah sakit ya, mempercayakan pelayanan kesehatannya ke dalam institusi, salah satu institusi pelayanan ini, maka pihak daripada pemberi pelayanan itu memberikan asuransi, adanya jaminan ya bahwa
Jaminan ini meliputi apa saja? Kemampuan SDM, rasa aman selama berurusan dengan karyawan, mungkin karyawan dari segi administrasinya juga baik, kemudian juga pelayanan perawatnya juga baik, dokter juga. Nah, jadi ini yang disebut dengan asuran ya. Kemudian selanjutnya adalah kita masih melihat dari dimensi asuransi ini tadi ya. Di dalam asuran ini juga ada beberapa poin yang akan diperhatikan, yaitu terutama ada 3 poin ya. Kompetens artinya keterampilan daripada pengetahuan, baik itu dokter, perawat, ahli gizi atau ahli lainnya, itu memang menjanjikan sebuah asuran atau jaminan ya. Kemudian kesopanan atau courtesy ya, meliputi keramahan, perhatian, dan sikap dari para karyawan. Kemudian yang ketiga adalah kredibilitas, meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada perusahaan, seperti reputasi, prestasi, dan sebagainya ya. Nah, jadi ini adalah beberapa poin penting yang harus diperhatikan di dalam asuransi ini. Kemudian empati. Empati adalah memberikan perhatian penuh kepada pasien ya, ataupun klien. Artinya kita itu bisa merasakan apa yang benar-benar dirasakan oleh pasien. Perawat, dokter itu bisa merasakan, memberikan pelayanan dengan senyum ya. Itu adalah salah satu bentuk daripada dimensi mutu pelayanan dari segi empati ini tadi. Kemudian bisa kita lihat dimensi empati ini meliputi akses ya. Kemudian akses ini artinya kemudahan untuk melaksanakan jasa yang ditawarkan tadi, komunikasi yang bagus, kemudian juga pemahaman kepada pelanggan ya, ataupun pemahaman kepada pasien ya. Ini juga sangat penting di dalam dimensi mutu pelayanan dari empati ini tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di dalam konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan. Jadi mutu itu harus terus secara kontinu dikembangkan oleh institusi pelayanan kesehatan ataupun pelayanan keperawatan ya. Jadi harus terus dikembangkan. Bagaimana caranya? Harus memiliki visi manajemen yang jelas. Kemudian harus adanya keterlibatan tim kesehatan ya, tanggung jawab bersama. Kemudian paling penting lagi adalah adanya penghargaan dan juga pengakuan ya. Penghargaan misalnya ya, pemilihan kalau mungkin kalian pernah melihat ya yang dinas di rumah sakit, adanya pemilihan perawat yang mungkin perawat berprestasi atau perawat yang sangat bersahabat, perawat yang menjadi idola misalnya seperti itu dalam suatu rumah sakit. Itu adalah satu bentuk ya penghargaan ataupun pengakuan, sehingga dengan adanya hal tersebut bisa meningkatkan kinerja dan juga menjaga mutu di dalam pelayanan. Kemudian pemecahan masalah dan juga proses perbaikan, adanya komunikasi yang baik, dan yang paling penting lagi institusi pelayanan dalam menjaga mutu itu harus adanya pengembangan pelatihan ya, kemudian pengembangan pengetahuan baik itu staf, perawat, dokter, itu harus terus dikembangkan karena ilmu ini adalah ilmu yang up to date ya, jadi harus terus dikembangkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kasus ya. Jadi perhatikan kasus berikut ini. Mari kita perhatikan kasus ini. Pasien Nyonya Jamila, 20 tahun, tanggal 22 Juli 2007 jam 4.45 WIB datang ke UGD RSUD dengan keluhan hamil 9 bulan. Mules-mules, ketuban sudah pecah di rumah. Diperiksa dokter jaga di UGD, kesimpulan pasien sudah dalam proses persalinan infarto. Saat itu UGD sangat sibuk, fasilitas tempat di UGD terbatas, kamar bersalin sedang penuh. Pasien menolak untuk dirujuk ke rumah sakit lain atau rumah sakit swasta dengan alasan biaya. Pasien mengaku tidak mampu tetapi tidak memiliki surat keterangan tidak mampu seperti Askeskin, Jamkesmas, atau sejenisnya. Tanpa didampingi perawat dengan dituntun suami, pasien berjalan ke kamar bersalin yang berada pada jarak 30 meter dari UGD. Dalam perjalanan, pasien mendadak merasa mules hebat, jatuh terkulai di lantai, mengejang kuat sehingga bayi lahir spontan.
Kebetulan saat itu lewat seorang perawat yang segera memberikan pertolongan. Bayi dibersihkan mulut dan hidungnya, bayi segera menangis kuat. Salah seorang perawat lain memanggil bidan dari kamar bersalin yang segera datang dan memotong tali pusat dan juga melahirkan plasenta. Selanjutnya ibu dan bayi dibawa ke kamar bersalin dan mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya. Keadaan ibu pasca melahirkan baik, jalan lahir utuh, tidak ada robekan, perdarahan berhenti, bayi normal dengan berat badan 2.800 kg dan panjang badan 45 kg. Sehari sesudah melahirkan, ibu dan bayi diperbolehkan pulang dalam keadaan baik. Bayi diberi nama Mawar, lahir di lantai. Esok harinya hampir semua surat kabar lokal memuat berita tersebut yang cukup membuat heboh masyarakat ibu kota kabupaten tersebut. Ternyata ayah Mawar adalah seorang wartawan surat kabar lokal di kota tersebut. Nah, melihat dari kasus ini ya, Ibu hanya ingin kalian menanggapi saja, masing-masing tidak perlu dikumpul, tetapi kalian buat analisa kalian masing-masing. Apa yang menyebabkan sehingga harus terjadi hal seperti ini? Kenapa? Manajemen apa yang sedang salah? Ada apa yang terjadi dengan pelayanan di rumah sakit? Dan yang terakhir, perlu Anda jelaskan bagaimana mutu pelayanan di rumah sakit. Tugas ini tidak perlu Anda kumpulkan ya, cukup Anda analisis saja masing-masing ya. Karena dengan analisis Anda inilah yang nanti akan menjadi pemahaman Anda untuk berikutnya di dalam, terutama nanti ketika nanti di rumah sakit ataupun nanti Anda bekerja. Baik, terima kasih ya. Baik, kalian sudah membaca kasusnya ya. Jadi kasus tersebut hanya perlu Anda pelajari ya, analisis ya kenapa itu bisa terjadi ya. Kemudian itu tidak perlu Anda kumpulkan ya, tidak perlu, tetapi cukup Anda bahas sendiri saja. Baik, demikianlah yang Ibu sampaikan ya terkait dengan konsep pelayanan dalam mutu pelayanan keperawatan ini. Baik, jangan lupa ya sekali lagi di like, komen, dan juga yang belum subscribe, Ibu tunggu subscribe-nya. Terima kasih dan bye-bye.